wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Jadi setelah kita jelaskan kewajiban-kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya, kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, maka selanjutnya yang paling utama bagaimana agar suami istri ini memenuhi kewajibannya masing-masing. Karena kewajiban suami itu adalah menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Agar masing-masing terpenuhi haknya, maka kewajiban-kewajiban itu harus dilaksanakan. Itu pemirsa. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, tidak memenuhi kewajiban pada taraf tertentu, itu bisa disebut nusus ya, atau membangkang ya. Dan nusus ini adalah bahasa Al-Quran yang nanti ulama memberikan penjelasan, ulama tafsir khususnya memberikan penjelasan-penjelasan yang cukup memadai di banyak tafsir ya. Ya, mengenai nusus ini yang akan kita bahas adalah tentu nusus dari pihak suami. Nanti ada juga nusus dari pihak istri. Mengenai nusus suami ya, itu tertera di dalam surat An-Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa ukhadiratil anfusus wa in tukhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Itu An-Nisa ayat 128. Wa ini imra'atun ya, jika istri khafat khawatir min ba'liha akan suaminya, nusus ya, membangkang, tidak melakukan kewajibannya, tidak memberi nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun batin ya. Nafkah lahir yang biasa dipahami oleh masyarakat kita ya, tidak memberikan uang belanja atau uang untuk keperluan hidup sehari-hari ya. Au i'radon, juga berpaling, tidak lagi mengasihi istrinya sebagaimana biasanya ya, tidak memberi kehangatan kepada istrinya ya, istrinya diabaikan begitu saja, tidak diberi curahan kasih sayang atau acuh tak asuh terhadap istrinya dia tinggalkan, tidak ia gauli dengan ma'ruf. Fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka kalau sudah ada tanda-tanda begitu, tidak ada dosa bagi keduanya untuk duduk bersama ya, duduk bersama untuk saling klarifikasi ya, agar jelas kenapa ini kok ada tanda-tanda suami tidak ngasih belanja seperti dulu, dia tidak mesra seperti dulu. Itu duduk bersama. Tentu kalau ada hambatan komunikasi secara langsung ya bisa lapor kepada orang tuanya, wali, sehingga nanti ada hakam ya, bahkan kalau perlu ada hakam juru runding dari pihak suami atau pihak istri, atau paling ke orang tua, wali, dilaporin kenapa suamiku begini-begini, sehingga nanti menantunya bisa dipanggil, ditanya, diklarifikasi ya. Jangan curhat kepada orang lain, kepada teman atau kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ini malah akan menjadi sumber masalah kepada walinya, kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, tidak ada, kepada kakeknya atau kepada kakaknya ya, keluarga dekat, kita curhat tentang perilaku suami yang berubah itu. Kemudian nanti keluarga ini mengusahakan untuk bertemu, diperbincangkan, ditanyakan kenapa terjadi demikian. Kemudian diperbarui kesepakatan dalam rumah tangga itu, damai, wasulhu khair ya. Jadi damai itu lebih bagus daripada kemudian harus bercerai. Kalau masih dapat dicarikan solusi yang
win-win solution yang sama-sama untung, ya tidak perlu bercerai, tidak perlu datang ke pengadilan, diselesaikan secara baik. Ya tentu digali akar masalahnya, kenapa suami ada tanda-tanda tidak sayang lagi. Jangan mudah curiga istri, ya. Jangan mudah mendengarkan gosip-gosip kabar burung, apalagi kemudian memata-matai suami, menguras habis isi HP suaminya. Jangan-jangan suami saya punya selingkuhan dan sebagainya. Tidak usah curiga gitu, tapi berhusnudon, berprasangka baik terhadap suaminya. Kenapa suamiku berubah sikap, digali itu dalam upaya untuk merekatkan kembali dengan cara damai, take and give itu pemirsa ya. Tapi Allah juga mengingatkan wa uhdiratul anfususuh. Nah, jadi memang sifat manusia itu menghadirkan pikir. Jadi kadang-kadang manusia itu untuk berkorban mengeluarkan harta itu rasa iman gitu ya, atau untuk ya mengorbankan kepentingan dirinya demi kepentingan bersama, kadang-kadang gengsi. Jadi tertahan karena gengsi, tertahan karena apa ya, merasa dirinya lebih hebat. Itu sifat manusia, sifat dasarnya ya. Jadi untuk membangun perjanjian, untuk memperbarui perjanjian itu perlu berkorban, baik pengorbanan dari istri maupun pengorbanan dari suami agar tidak terjadi firaq ya, perceraian. Kemudian Allah mengingatkan kepada para suami di ujung ayat itu, wa in tuhsinu wa tattaqu, jika kamu berlaku baik kepada istri, bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang para suami perbuat terhadap istrinya itu. Jadi bertobatlah suami karena pengaruh luar, kemudian merasa istrinya sudah semakin tua, tidak menarik lagi dan sebagainya. Itu harus dievaluasi, direnungkan kembali ya. Jangan suami merasa benar sendiri, direnungkan jasa-jasa istri selama ini. Jangan habis manis cepat dibuang ya. Kalau sudah tidak menarik kemudian ditinggalkan, itu yang tidak benar. Jadi pemirsa, itu hal-hal yang digambarkan Al-Quran dan para mufassir ya. Seperti di kitab tafsir Al-Quran Al-Azim itu ya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istri Nabi namanya Saudah bin Zam'ah itu juga pernah merasa Nabi kurang perhatian. Kemudian beliau lapor kepada Nabi dan merelakan gilirannya itu untuk Aisyah karena usia beliau sudah semakin tua. Itu boleh. Jadi ada dalam bergaining, berjanji itu ada take and give, ada pengorbanan sehingga rumah tangga tetap utuh. Itu yang penting pemirsa. Jadi itu gambaran tentang nususnya suami, mungkin tidak memenuhi kewajiban nafkah ya, nafkah keluarga, belanja, kurang sayang lagi dengan istri, mengabaikan dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk nusus suami. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita masing-masing introspeksi dan bisa sadar diri dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemirsa mengenai nusus suami. Nanti akan kita bahas nususnya istri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.